KKN, kuliah kerja nyata, merupakan bentuk pembuktian dari salah satu isi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. KKN merupakan tempat bagi mahasiswa untuk dapat menggunakan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah dan menggunakannya untuk mengabdi kepada masyarakat. KKN merupakan saat bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke suatu wilayah bersama-sama memberikan bantuan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Namun, seperti yang kita tahu, Maret 2020, kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, virus ini menyebar semakin luas dan ditetapkan menjadi pandemi. Situasi ini mengharuskan kita, setiap individu, untuk melakukan beberapa protokol kesehatan, seperti pembatasan kegiatan sosial, physical distancing, dan rutin menjaga kebersihan diri sendiri. Kegiatan KKN yang harus menerjunkan mahasiswa menuju wilayah-wilayah tertentu tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama. Tetapi tidak berhenti di situ. Tridharma perguruan tinggi tetap menjadi kewajiban dari setiap mahasiswa, yang berarti mahasiswa tetap harus menjalankan pengabdiannya kepada masyarakat. Sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini, mahasiswa tetap harus siap untuk terjun, mengabdi kepada masyarakat dengan melakukan KKN Mandiri. KKN Mandiri ini mengharuskan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Bendan Ngisor merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Kelurahan ini memiliki luas sekitar 0,6 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.627 orang. Kegiatan KKN kali ini akan dilaksanakan pada RT 2 RW 3 Kelurahan Bendan Ngisor, yang tepatnya dilaksanakan di daerah Jalan Kendeng. Sebelum masa pandemi ini, di RT 2 RW 3 Kelurahan Bendan Ngisor merupakan daerah yang ramai dan hidup. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya beberapa universitas yang berada di daerah Bendan Ngisor sendiri. Faktor tersebutlah yang juga mendukung berkembangnya usaha kos-kosan dan UMKM di sekitar lingkungan RT 2 RW 3 Kelurahan Bendan Ngisor. Namun, di masa pandemi ini dengan semua kegiatan yang dilaksanakan online dan protokol kesehatan yang mengharuskan pelajar dan pekerja melakukan pekerjaan secara daring dari rumah masing-masing, menyebabkan lingkungan kampus yang tadinya ramai dan hidup menjadi lebih sepi. Kos-kos yang sebelumnya selalu terisi penuh, menjadi banyak yang sudah tidak terisi. Di samping itu, banyak acara yang masih harus diselenggarakan di tengah masa pandemi ini. Protokol kesehatan pun harus dilakukan dan ditetapkan di setiap acara. Dari sinilah mahasiswa membantu warga sekitar untuk menyediakan sarana sebagai alat bantu untuk menjaga kebersihan di tengah masa pandemi ini. Alat keran otomatis yang dibuat membutuhkan beberapa komponen penyusun, antara lain sensor infrared, relay, solenoid, tempat baterai, dan juga kabel untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut. Alat keran otomatis ini bekerja dengan sistem sensor, di mana saat sensor mendeteksi adanya benda atau tangan yang berada di bawah keran, maka sensor akan mengirimkan sinyal menuju relay. Kemudian relay akan membuka solenoid agar air dapat mengalir keluar. Secara sederhana, keran ini sama dengan keran otomatis yang ada di dalam mal-mal atau fasilitas di tempat umum lainnya. Namun, alat ini dirancang sedemikian rupa agar dapat diterapkan di berbagai macam tempat, sehingga alat ini dapat digunakan di banyak kesempatan dan di acara yang berbeda. Lalu, mengapa alat ini dianggap dapat membantu menjaga kebersihan secara efektif? Beberapa research telah membuktikan bahwa handle keran pada keran manual memiliki potensi untuk menularkan kuman serta virus penyakit. Sehingga dengan adanya alat keran otomatis ini dapat meminimalisir kemungkinan tertularnya bakteri maupun virus penyakit yang tersebar melalui handle keran. Alat keran otomatis ini telah diterapkan di salah satu acara yang dilakukan di lingkungan RW 3 Bendan Ngisor. Acara tersebut merupakan acara penyembelihan kurban di Hari Raya Idul Adha.
Event tersebut dimanfaatkan sebagai pengenalan terhadap alat yang telah dibuat untuk dapat digunakan oleh warga sebagai sarana untuk menjaga kebersihan dan melaksanakan protokol kesehatan pada acara di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Tidak hanya pada satu event tersebut, diharapkan alat ini juga mampu digunakan di event-event lainnya yang akan berlangsung. Selain alat keran otomatis, mahasiswa juga mengenalkan kepada masyarakat sebuah teknologi sistem lampu jalan otomatis berbasis photocell sensor. Alat ini dibuat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keefisienan dan keefektifan dalam penggunaan energi listrik. Alat ini disusun dari beberapa komponen seperti photocell sensor sebagai pendeteksi intensitas cahaya, kemudian ada kontaktor sebagai relay dari rangkaian, MCB sebagai pengaman rangkaian listrik, dan juga kabel. Menggunakan alat yang telah dibuat ini, penggunaan lampu jalan akan berjalan secara otomatis sehingga tidak lagi bergantung oleh kontrol manual yang biasanya dilakukan oleh warga. Alat ini juga membantu untuk melakukan penghematan pada energi listrik serta fasilitas yang ada. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem lampu jalan otomatis, maka tidak akan banyak dilakukan kontak terhadap saklar lampu yang akan cepat rusak apabila sering dilakukan perubahan kondisi. Serta, keadaan mati atau nyalanya lampu dapat lebih terkontrol sesuai dengan kebutuhan cahaya. Alat ini telah dipasang di salah satu gang di RT 2 RW 3 Kelurahan Bendan Ngisor, yaitu di Jalan Kendeng 6. Lampu jalan pada sepanjang Jalan Kendeng 6 ini akan secara otomatis berubah keadaan menjadi off pada saat pagi hari saat matahari mulai terbit, dan akan secara otomatis menyala pada sore hari menjelang malam saat matahari terbenam dan keadaan sudah mulai gelap. Dua alat tersebut hanya dua contoh program dari ribuan program KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Diponegoro di KKN kali ini. KKN kali ini mungkin memang tidak dapat dilakukan secara berkelompok di suatu daerah tertentu yang memang benar-benar membutuhkan. KKN kali ini mungkin tidak dapat memberikan dampak yang luar biasa di satu lingkungan. KKN kali ini mungkin hanya dapat dilakukan dengan kegiatan kecil atau aksi kecil sebagai bentuk dari abdi kami memenuhi dharma sebagai mahasiswa. Namun, kami mahasiswa berharap dengan usaha dan pengabdian kami memberikan sedikit dampak baik kepada masyarakat untuk dapat terus bertahan dan berkembang, baik di masa pandemi maupun setelah masa pandemi ini. Terima kasih dari kami mahasiswa, abdi kami untuk Indonesia.